dhewe iki Ren kok malah nonton ki ngopo iki ae dhewe? Kan bisa. Apa yo? Sek. Oh, lah iki lho kita iki Ren arep takon soal iki soal lemah. Oh, penting. Karo kemarin kene ya, momen kudu kepalane. Oh, soalnya nek aku nek karo anak buah kudu karo kepalane ya. Ayo dhewe Ren yo. Yo, saiki. Waduh, Pak Dwi. Kok iya? Diam aja toh. Ini Pak Kades. Kebetulan diam aja toh, Pak. Dari tadi kita nanya yang itu. Jadi gini, Pak. Kita tuh mau ngurus KDB dari rumah kita. Ya kan? Oh, kata simbah-simbah kita dulu. Itu tuh katanya bangunan ini tuh, ini apa namanya? Di atas tanah keraton. Nah gitu ceritanya, lah kita tuh harus gimana itu syarat-syaratnya atau gimana gitu Pak? Iya. Wah. Waduh, berarti langsung aja Pak ya? Dari tadi kita tuh berdiri di depan para bapak-bapak pejabat loh. Betul. Mohon maaf sangat ya Pak, dari tadi kita nari-nari, kurang sopan di depan bapak-bapak. Kowe lho orang ingat kayak Halah kaya ora biasane wae, kok iki biasane kan nek wis krungu musik ra jadel-jadel dhewe gitu kan. Maaf ya Pak ya. Jadi gini Pak tadi. Iya, iya. Sebentar Pak, saya enggak kacamata dulu. Mohon maaf dalam ruangan gitu kan ya, jadi biar lebih jelas. Nah, begini Pak. Jadi yang tadi saya tanyakan itu loh Pak ya, terkait dengan perpanjangan HGB. Kan rumah kita itu tadi loh, kalau kata simbah-simbah kita, rumah-rumah kita itu kan dibangun di atas tanah keraton. Itu tuh kalau mau ngurus tuh gimana, di mana, bagaimana, seperti apa. Nah itu kita bingung Pak, makanya kita berdua kesini. Oh, atau gimana Pak? Mungkin bisa dibantu kita dijelaskan gitu Pak. Iya, terima kasih Pak Angga dan Bu Angga ya. Wah, Nah, ini jadi Tatanan iki. tadi ditanya bagaimana prosedur pengajuan HGB, Iya. tapi kami harus menyampaikan terlebih dahulu. Nanti kami dengan Pak Kanwil, Pak Suwito, Pasti nih. Pak Kanwil BPN, kami adalah partner nih, Partner mitra nih, yang mitra kerja. kerja. Nggak salah kita Iya, ngasih jadi berarti toh. pas sekali. Betul. Jadi kita harus memahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY, itu kan ada 5 hal keistimewaan. Oh. Di antaranya, kalau topik hari ini adalah pertanahan, adalah keistimewaan di bidang pertanahan. Oh, iya Nah, betul. itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa tanah di DIY itu tanah kasultanan adalah, jadi bukan tanah keraton, tapi tanah kasultanan. Oh, beda adalah, Pak. oh beda. Kasultanan Dan dan tanah kadipaten. keraton itu beda. Oh. Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud tanah kasultanan adalah tanah hak milik. Kasultanan ya, yang sebagai lembaga. Jadi kasultanan itu sebagai lembaga, bukan sebagai lembaga pribadi. Demikian juga kalau tanah itu tanah kadipaten. Kadipaten Pakualam itu Pak. Iya, ya? Pakualam. Iya, itu juga sama, tanah hak milik kadipaten. Di mana lembaganya adalah lembaga kadipaten. Kadipaten Pakualaman. Di mana tanah kasultanan maupun tanah kadipaten itu ada 2. Keprabon dan Dedi Keprabon. Keprabon Dan Dedi Keprabon atau Apa, ayo? tidak Keprabon. Oh, Dede Sanes toh Pak. Sanes, Bukan. Sanes. Tapi kan Dede Mepe Badan. Itu Dede. Itulah manfaatan kita. Terima kasih ya sore hari ini sekaligus kita menyebarkan informasi. Ah iya itu. Termasuk dalam rangka ini kan kita memperingati Dasawarsa ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. 12 aspal. Kalau tanah keprabon itu adalah tanah yang dipergunakan untuk kepentingan keraton. Nah, tadi itu. Oh, itu kepentingannya keraton. Dan sarana pendukung lainnya. Iya. Contohnya tanah Kagungan Dalem, Iya. alun-alun Kidul. Betul. Iya. Kemudian Pasar Bekerja. Pasar Burengarjo. Kemudian misalnya ada tanah-tanah untuk Taman yang Sari. ini
berkaitan dengan untuk masjid Ya. masjid Kagungan Dalem. Kagungan Dalem. Patok Ya. Negoro. Patok Negoro. Oh iya, Jadi Kagungan Dalem itu mesti Patok Negoro. Iya, Nji. Itu ada beberapa yang tersebar di Nji. DIY. Itu mesti ke Prabon. Ke Prabon alias punyanya Ya memang Kesultanan. Kesultanan. Di ini kalau tanah SG, kalau itu Iya. Kadipaten ya Kadipaten. Paten. Nah, yang beda yang tanah yang di Keprabon. Ya itu, nah Ya ini itu bedanya ini yang kita bicarakan sore hari ini. Oh iya, Pak. Kan itu. Yaitu tanah desa yang ini Yang lagi nih. dipergunakan untuk, ya kan itu, jalannya pemerintahan desa. Jalannya pemerintahan desa. Ya. Atau tanah desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu mesti di Keprabon. Jadi ke Prabon. Ya, itulah yang harus kami luruskan tadi kok di atas tanah keraton kan gitu. Nah, tanah keraton itu adalah tanah Keprabon untuk kepentingan keraton dan perangkat pendukung lainnya. Pendukung Itu keraton. yang Keprabon. Inilah ya. Kemudian berkaitan dengan mekanisme prosedur HGB dan hak pakai. Nah, itu kita dia. ini, Pak. Nanti secara teknis ahlinya beliau. Apakah HGB? Apakah hak pakai? Di mana daftarnya? Kapan? Nah, ini sebelum berkas-berkas itu masuk di BPN, gitu, harus kalau itu ada kaitannya dengan tanah Kesultanan atau Kadipaten, itu harus ada rekomendasi dulu dari Pemda DIY. Ya, harus ada rekomendasi karena ada kaitannya dengan tanah Kesultanan. Itu kita verifikasi. Karena apakah itu jenis-jenis RVO, apakah jenis oro-oro, bekas rel ban. Nah, itulah yang harus kita verifikasi. Nah, kita verifikasi itulah untuk dasar kami memberikan rekomendasi. Ada tipologi dua. Ketika kita verifikasi. Ketika kita verifikasi ternyata itu tidak ada kaitannya dengan tanah Kesultanan, Nah, maka langsung bisa berproses di BPN setempat sesuai peraturan Proses. wah, itu kalau itu Ya. enak gitu. kan itu. Ya. Nah, langsung toh. Langsung, Nah, Pak, iya. nah, sebelum masuk itu kan harus mengajukan permohonan. Iya. Nah, permohonannya di mana? Di Dinas Pertanahan Tata Ruang, Oh, DIY. Nah, dengan syarat harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi sertifikat iya. HGB atau pakai. Iya. Karena untuk mengetahui ini akan diperpanjang atau diperbarui kan gitu. Kemudian harus tahu dinah lokasi. Kemudian ada fotokopi, jangan keras-keras, sudah bayar PBB itu belum kan gitu. Kalau kita mah lancar ya, kita lancar ya. Nah, kan Kita gitu. lancar, Nah, Pak, itu PBB-nya. kita verifikasi. Verifikasi dulu. Tapi tidak ditutup kemungkinan mereka yang berbadan usaha harus melengkapi dengan akte fotokopi akte. Karena bisa juga loh mengajukan HGB itu tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi bisa untuk tempat usaha. Nah, kita verifikasi. Ada dua tadi kriteria. Satu kelompok A atau kelompok A gini ya, tidak ada kaitan dengan tanah Kesultanan, maka harus berproses di BPN setempat. Ya. Nah, ketika itu ada kaitannya dengan Tadi itu, Pak. tadi itu tanah Kesultanan atau Kadipaten yang ditanyakan itu, kita verifikasi, maka rekomendasinya harus berkonsultasi di Kesultanan. Oh, langsung ke sana. Soalnya kalau Iya. misalkan lihat internet gimana itu? Loh Pak, terkait yang tadi kita tanyakan itu, Oh. kami juga dengar nih Pak, baca dari internet. Internet ya kita. Soal penataan tanah keraton ya Pak. Iya. Katanya tanah keraton itu mau disertifikatkan. Sertifikatan. Iya, Ya iya. kami ini bingung. Kami yang menggunakan tanah ini tuh harus bagaimana ini? Iya, Pak. Sertifikatnya itu emang awal dari keraton dulu atau gimana sih, Pak? Kita tuh bingung ya, Pak. Kalau tadi Bapak udah menjelaskan sedikit Oh, iya. tentang tanah Keprabon dan yang lainnya, lumayan lah ya dapat gambarannya. Tapi kan sebagai orang desa, Pak, kita jauh-jauh gitu kan pasti pengen tahu detailnya apakah langkah pertama begitu, Pak. Sinten ini, Pak, yang saya tanyakan ini, Pak. Bisa Pak Karmel dulu atau kami Ya. dulu ya. Mungkin kita langsung dari mohon Ya, Pak. Pak. Ini ada jawabannya. Ya, monggo ingkang tamu rumiyin. Oh, tahu. Dari Kanwil. Monggo, Pak, Ji, mungkin bisa dibantu, mat- Pak, gitu, Nggih, Pak. matur nuwun, Mas. Ini terkait dengan sertifikasi, itu kan memang sesuai peraturannya, walaupun sudah ada Undang-Undang Keistimewaan 13, kemudian ada Perdais, itu termasuk yang tidak dilimpahkan kewenangannya untuk pendaftaran tanah. Makanya termasuk pendaftaran tanah Kesultanan tidak bisa beliau ini menerbitkan sertifikat sendiri.
tetap di BPN. Memang ada kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke Pemda ya seperti pengadaan tanah dan sebagainya, penyelesaian konflik. Tapi untuk pendaftaran tanah nanti kebetulan masih BPN. Nah kemudian terkait dengan bagaimana pendaftaran tanah kasultanan termasuk SG dan PAG, ini memang prosedurnya kalau memang belum ada hak di atasnya, itu memang bisa langsung dikonversi. Itu terhadap tanah-tanah kasultanan. Tentunya tadi yang disebutkan beliau tadi ada keprabon dan non keprabon. Kalau keprabon itu sebenarnya sudah jelas, artinya dari apa fisik udah kasat mata lah kira seperti itu. Ya. Kalau yang non keprabon itu ya tadi karena di luar itu kadang-kadang mungkin ada berdebat dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah jelas fisiknya keprabon dan sebagainya itu ya nanti langsung diajukan permohonan konversi ke BPN, kantor petanahan. Nah ini biasanya kita juga ada kerjasama dengan Distaru yang menangani tanah-tanah kasultanan, tanah-tanah SK dan PAG ini. Nah itu kalau pendaftaran tanah pertama kali yang belum sertifikat itu kalau tanahnya kasultanan atau PAG. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan pendaftaran terhadap pemohon atau pemilik atau yang menguasai atau yang menempati gitu kan gitu tadi ya. Kayak kita ini Ya, mungkin tadi ya. Mungkin ada juga yang teman-teman lain. Kalau memang Bapak sekalian terutama masyarakat yang menempati tanah SG, tentunya kalau memang belum ada kekancingan ya itu harus tadi sampaikan beliau tadi minta rekomendasi atau ngurus kekancingan ke Panitikesmo ya Pak. Ya, kalau melalui di sini. Dinas Pertanahan. Ya, melalui Dinas Pertanahan. Nah itu syaratnya kita untuk memproses HGB di atas hak milik keraton. Tapi syaratnya tadi itu tanah kasultanan harus disertifikat hak milik atas nama keraton. Ya. Terus kemudian dari keraton nanti menerbitkan surat kanjingan. Surat kanjingan kemudian diterbitkan akte ya. Jadi kekancingan sebenarnya perjanjian dua belah pihak, artinya yang memiliki tanah sama yang pengguna tanah. Nanti diatur berapa waktunya, terus kemudian peruntukannya untuk apa, ada kewajiban mungkin pisungsun dan sebagainya akan disebutkan di situ. Nanti dari kekancingan itu dasar untuk menerbitkan akte ya, akte kemudian HGB di atas milik kepada yang mohon tadi masyarakat yang numpang di tanah dengan jangka waktu tertentu ya nanti sesuai kesepakatan ya. Kalau peraturan umum kan 30 tahun ya, sekarang ini sesuai PP 18 hak pihak pakai itu bisa diberikan 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah nanti juga harus match antara kekancingan dengan jangka waktu yang ada di peraturan. Saya kira itu terkait dengan Berarti untuk pendaftaran nih kembali saya pertanyakan dengan penjelasannya harus ke BPNK atau harus ke Dipertaruh Pak? Monggo Pak. Ya, jadi ini bagus sekali ya. Iya Pak. Pendaftarannya siapa dan kemana kan itu? Terus yang milih harus ke sana Sana, siapa, ya. yang ke sana siapa begitu. Jadi masyarakat tidak perlu gelisah. Oh. Senang ya saya Kamu hanya bisa, milih. ya. Jadi pensertifikatan terhadap tanah Sultan Ground ataupun Pakualaman Ground itu adalah dari pemerintah. Ya, kami memang diberi tugas untuk mensertifikatkan namanya kegiatan penata usahaan pertanahan. Itulah berbedanya kami dan Pak Kanwil. Kalau Pak Kanwil itu lembaga yang ngetok ke sertifikat. Secara umum, kan itu. secara umum ya. Kalau kami itu yang memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, memetakan. Nah, baru kami daftarkan ke BPN. Nah, Syarat-syaratnya kok Bapak dan iya, jadi masyarakat tidak perlu gelisah, tidak perlu repot. Justru kami itulah dari pemerintah DIY, tentunya dibantu oleh teman-teman kabupaten, yang memfasilitasi untuk pendaftaran sertifikat. Ya. Sehingga masyarakat begitu ada tempat tinggalnya kok diukur-ukur ya. Nah itu kan kita deg-degan Pak. Deg-degan toh. Oh tak pikir ini mau dijual siapa? Kita harus pakai bertahun-tahun. Iya, tidak perlu gelisah. Justru dengan diadakan pensertifikatan ini, ada dua hal kepastian. Satu, bagi masyarakat pemanfaat, ada kepastian untuk mengelola dan memanfaatkan. Malah lebih jelas. Lebih jelas. Dan kemudian ini harus yang kita cari itu, Pak. ya, yang dicari kan itu. Sampai jauh-jauh dari jauh di sana datang ke dinas PTR kan itu. Nah, kemudian yang kedua,
ada kepastian pengakuan asal-usul. Bahwa tanah itu asal-usulnya dari Kasultanan, kalau tanah SG, kalau tanah Pakualaman itu dari Pakualaman. Sehingga tidak ada masalah karena 3 azas pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. 1 untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk pengembangan kebudayaan, dan yang ketiga kepentingan sosial. Yang kesejahteraan masyarakat contohnya apa Pak? Ya Kita bisa misalnya, pakai apa? ya di situ rumahnya untuk tempat tinggal. Kan akhirnya, iya ya, bisa dilierke dan bisa dimingserke atau dilinterke. Iya, atau dilinterke. Tapi status tanahnya tetap. Ya. Asal-usulnya dari Kasultanan. Sehingga masyarakat di sini malah justru memberikan kepastian. Wah, ini berarti ada kepastian nih, saya menempati, bisa kami lintirke, bisa kami lierke, atau kami lierke lagi. Nah, ini kesejahteraan masyarakat untuk itu. Wah, contoh untuk misalnya kegiatan pengembangan kebudayaan, misalnya sekarang untuk Kebudayaan tadi Pak. Iya. Apa Pak? misalnya untuk balai budaya itu dan sebagainya. Matahari gitu Matahari. ya Pak. Kemudian sosial, Bu Angga ini sebagai kader PAUD. Oh emang iya Pak. Oh, itu guru PAUD gitu loh. Bisa aja kidol desa kayak ono lemah sing apik, sementara anak didik PAUD-nya semakin regeng. Wah, berarti saya membutuhkan lahan. Nah, bisa untuk kepentingan sosial. Nah, kan itu. Bisa ya. Iya. Ternyata kita nggak usah pusing. Pertama memang kita harus cek dulu ya Pak ya. Iya, ngecek. Kita dulu. Iya, Nanti, gitu. tapi bisa nggak sih Pak? Ternyata kita mikirnya nih Pak, oh ini adalah tanah SG atau PAG gitu. Oh, iya. Pas dicek ternyata bukan gitu. Oh. Bisa jadi. Bisa aja Pak ya? Bisa jadi. Sepengetahuan punya kita. Iya, kenapa? bisa jadi. Iya juga. Begitu kami verifikasi, ternyata tidak ada kaitannya dengan tanah Kasultanan atau Iya. Kadipaten, langsung berproses Kembalikan. pensertifikatan di Pak Kanwil BPN atau di kantahnya kabupaten masing-masing. Oh, pernah terjadi nggak Pak? Oh, ada Ada. 144 berkas yang sudah masuk. Setelah kami verifikasi, ini tidak ada kaitannya tanah Kasultanan Kadipaten, langsung berproses di BPN setempat. Nah, Tetapi begitu kami verifikasi, oh ini ada kaitannya Kasultanan tanah SG atau tanah PAG, ya harus berkonsultasi. ini. Iya. Mungkin saya jelaskan Ya, ya, Pak, ini latar satu Pak. belakangnya. Sama tahu ternyata pas diverifikasi, Iya, betul. punya kita aman. Jadi sebenarnya perpanjangan AGB, hak pakai maupun brand AGB, hak pakai ini kan tidak hanya di SG atau Iya. tanah SG maupun PAG. Di faktanya di Jogja ini yang SG PAG ini hanya sekian persen dari jangan dipikir ya masyarakat luas itu menganggap DIY itu mayoritas SG, tanah SG PAG. artinya, ya. Itu sebagian kecil ya, sebagian kecil. Di bawah 10% lah kira seperti itu di kota Jogja mungkin ya. Nah, artinya apa? Di luar itu ya proses normal. Kan termasuk pengembang yang punya AGB. Kan memang kalau badan hukum kan hanya AGB hak pakai. Kalau perorangan baru boleh hak milik. Jadi proses itu juga kadang-kadang kalau memang itu jelas asal usulnya itu bekas hak milik yang dilepaskan, itu kan sudah nggak ada kaitannya dengan SG. Betul. Itu udah langsung diproses di BPN. Nah, makanya akhir-akhir ini ada yang berkembang proses perpanjangan AGB terkendala di Jogja. Saya kemarin sampai ada yang telepon dari DPR RI ya, mengkonfirmasi kenapa ada masalah apa. Ya sebenarnya kalau yang tanah-tanah clear artinya non SG PAG ya normal, prosesnya normal, nggak perlu yang sampaikan tadi rekomendasi dan sebagainya. Itu dilihat dari mana? Dari warga kita. Ketika nanti